Halo semuanya, masih dengan Avokat Agung di sini dan masih dengan bahasan tentang dunia leasing. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada saya di dalam kolom komen, yang mana pertanyaan itu menanyakan apakah pelaku penggelapan kendaraan jaminan yang sudah ditangkap dan kemudian sudah dihukum penjara, lantas kemudian orang tersebut hutangnya dianggap lunas. Jadi begini teman-teman ya, di dalam konsep pertanggungjawaban hukum, jadi kewajiban manusia itu adalah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila ia melanggar suatu ketentuan perundang-undangan. Dan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, hukum yang paling erat dengan pergaulan hidup masyarakat adalah yang berkaitan dengan hukum pidana dan juga hukum perdata. Kalau kita bicara lagi soal penggelapan dalam jaminan fidusia, bahwasanya seseorang itu dihukum karena ia melanggar ketentuan perundang-undangan pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Karena di situ jelas disebutkan bahwasanya barang siapa mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa seizin dari pihak kreditur, maka orang tersebut akan dikenakan pidana maksimal 2 tahun penjara. Dan jika ini dia lakukan dan ia dipenjara, berarti ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum secara pidana. Karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang fidusia yang punya kaitan dengan penggelapan kendaraan. Nah, kemudian di sisi yang lain, selain dia mempunyai pertanggungjawaban pidana di dalam sebuah kredit pada jaminan fidusia, ia juga mempunyai keterkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdatanya apa? Adalah ia mempunyai hutang. Dan kalau berkaitan dengan hutang, otomatis kewajibannya dia adalah membayar atau melunasi hutang tersebut. Jadi ketika seseorang itu sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan, ketika ia masuk penjara, yang dilakukan adalah ia bertanggung jawab secara pidananya, secara perbuatannya. Dan ini tentu beda. Secara pertanggungjawaban perdata, ia harus membayar atau melunasi hutang-hutangnya di kreditur. Jadi harus dipisahkan ya teman-teman ya. Ada pertanggungjawaban pidana, ada pertanggungjawaban perdata. Ini harus dipisah dengan jelas karena masing-masing pertanggungjawabannya berbeda. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah setelah menjalani hukuman terus hutangnya dianggap lunas? Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap pidana dia harus bertanggung jawab, untuk perdatanya juga dia harus bertanggung jawab. Jadi jelas ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Terima kasih.